Perkenalkan, nama saya Evelyn dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang esai kami, yaitu fenomena penyalahgunaan bantuan PKH. Dari pembuka, kenapa ya program bantuan pemerintah yang sudah bagus masih belum sepenuhnya berhasil? Program Keluarga Harapan atau PKH adalah salah satu program bantuan terbesar di Indonesia. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin lewat pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. PKH menggunakan sistem bantuan bersyarat, artinya penerima harus memenuhi kewajiban seperti menyekolahkan anaknya dan menjaga kesehatan keluarganya. Secara data, program ini berhasil menurunkan angka kemiskinan, tapi faktanya pada lapangan masih ada masalah utama, yaitu penyalahgunaan dana bantuan. Dalam studi kasus di Aceh Utara, dari 143 penerima masih ditemukan anak putus sekolah dan kasus stunting, meskipun sudah menerima bantuan bertahun-tahun. Artinya, masalah ini bukan masalah ekonomi saja, tetapi pemahaman masyarakat, pengawasan, dan kondisi sosial. Jadi, solusi ke depan bukan hanya memberikan bantuan saja, tetapi juga memperkuat edukasi dan pengawasan agar program benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya, saya dari Arifah Ramatika akan menjelaskan mengenai instrumen perlindungan sosial. PKH bukan sekedar bantuan tunai, melainkan sistem perlindungan sosial yang melandaskan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Program ini menggunakan mekanisme conditional cash transfer, di mana bantuan diberikan sebagai imbal balik atas pemenuhan kewajiban di sektor pendidikan dan kesehatan. Sasarannya sangat spesifik, mulai dari ibu hamil, anak sekolah hingga penyandang disabilitas, dan juga lansia. Tujuannya satu, yakni memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terukur. Next. Masalah muncul ketika aturan formal PKH berbenturan dengan realitas sosial. Kebijakan ini mengasumsikan kebutuhan dasar KPM sudah terpenuhi sehingga dana bisa langsung dialokasikan untuk sekolah atau kesehatan. Padahal, faktanya banyak keluarga masih berada dalam tekanan ekonomi ekstrim. Bagi mereka, konsumsi harian jauh lebih mendesak daripada syarat formal program. Akibatnya, terjadi pergeseran penggunaan dana yang sering dianggap sebagai penyalahgunaan. Padahal, itu adalah bentuk adaptasi terhadap kemiskinan real yang belum terakomodasi sepenuhnya oleh desain kebijakan. Next. Kontras implementasi terlihat jelas antara Gampong Blukatubay dan daerah Lombok Barat. Di Aceh Utara, lemahnya pengawasan dan edukasi menyebabkan anak putus sekolah dan stunting tetap bertahan. Sebaliknya, di Lombok Barat, PKH sukses karena peran aktif pendamping melalui P2K2 yang mengubah perilaku keluarga dalam mengelola bantuan. Jadi dapat disimpulkan kegagalan PKH ini bukan disebabkan oleh desain kebijakannya, tetapi ketidakmampuan implementasi dalam menjembatani aturan formal dengan realitas sosial di lapangan. Jadi bisa dikatakan, kualitas pendampingan adalah kunci yang utama. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Fadila. Saya akan menjelaskan motif penyalahgunaan bantuan. Kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi, penyalahgunaan bantuan PKH ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tekanan ekonomi. Banyak keluarga penerima yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, sehingga bantuan yang diterima lebih diprioritaskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak jadi kurang diperhatikan. Yang kedua, persepsi penerima sebagian KPM menganggap bahwa dana PKH merupakan hak pribadi, sehingga mereka merasa bebas menggunakannya tanpa harus mengikuti aturan atau tujuan dari program tersebut. Dan yang terakhir, adanya lemahnya pengawasan. Kurangnya kontrol dan pendampingan membuat penggunaan dana tidak terpantau dengan baik, sehingga peluang penyalahgunaan menjadi lebih besar. Dari penyalahgunaan tersebut, dampaknya cukup terasa, terutama pada kesejahteraan anak. Pertama, di sektor pendidikan, dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti perlengkapan belajar dan biaya transportasi tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal ini bisa berdampak pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, bahkan dapat mengganggu partisipasi dan keberlangsungan mereka di sekolah. Selain itu, dampak juga terlihat di sektor kesehatan, yaitu dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan gizi dan pemeriksaan kesehatan tidak dimanfaatkan sesuai tujuan. Akibatnya, kondisi kesehatan anak tidak mengalami peningkatan yang signifikan seperti yang diharapkan. Baik, perkenalkan, nama saya Kristabel Kirisa Damai dan saya akan menjelaskan slide analisis komparatif keberhasilan.
Dalam grafik slide analisis komparatif ini, kita melihat sebuah paradoks perlindungan sosial yang tajam. Di Lombok Barat atau Terong Tawa, efektivitas pengelolaan dana mencapai 90% karena KPM mampu memprioritaskan pendidikan. Sebaliknya di Aceh Utara, Bluka Tubai, tingkat keberhasilannya hanya berada di 35% meski bantuan sudah mengalir selama hampir 1 dekade. Indikator stunting dan angka putus sekolah di sana tetap stagnan. Data ini menegaskan bahwa kualitas implementasi dan peran aktif pendamping adalah pembeda utama antara keberhasilan investasi masa depan atau sekedar bantuan konsumsi harian. Next. Tabel ini membedah akar masalah secara mendalam. Dari keakuran data, terjadi kesalahan inklusi penerima tidak layak dan eksklusi warga tidak layak terdaftar yang memicu ketidakadilan distribusi bantuan. Yang kedua, ada sumber daya yang merisi keterbatasan jumlah dan kualitas pendamping sosial membuat bimbingan P2K2 tidak berjalan optimal untuk mengubah perilaku KPM. Dan yang ketiga, mentalitas KPM yang masih kuat tergantungan pada bantuan tunai jangka pendek daripada fokus kemandirian ekonomi. Jadi konklusi besarnya adalah memperbaiki PKH bukan sekedar soal menambah anggaran, melainkan tentang memuliakan data dan memperkuat kehadiran negara melalui pendampingan yang lebih intim. Oke, perkenalkan nama saya Rasya Kuzaima. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kritis penyalahgunaan PKH. Nah, dilihat dari perspektif sosiologis, fenomena penyalahgunaan PKH ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan program dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Bantuan yang seharusnya difokuskan untuk mendorong sektor pendidikan dan kesehatan ini, dalam realitanya sering dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih bersifat konsumtif. Selain itu juga terdapat dilema mendasar terkait kecukupan bantuan. Nilai bantuan yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan real keluarga miskin memaksa penerima ini untuk memprioritaskan kebutuhan paling mendesak seperti kebutuhan pangan dibandingkan dengan pendidikan atau kesehatan. Dampak lain yang muncul adalah potensi konflik horizontal, yaitu ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan dapat menimbulkan rasa iri sosial di antara warga. Ketika sebagian masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun. Lebih jauh lagi, tanpa adanya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, PKH ini cenderung hanya menjadi solusi jangka pendek atau bantalan sementara. Program ini belum sepenuhnya mampu mendorong mobilitas sosial penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukanlah perbaikan dalam implementasi program. PKH sebaiknya diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha, dan penguatan ketahanan pangan. Selain itu, pengawasan sosial juga perlu diperkuat agar norma penggunaan bantuan ini dapat benar-benar terinternalisasi dengan baik di masyarakat. Kesimpulannya adalah penyalahgunaan PKH tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja tetapi juga lemahnya pemahaman masyarakat serta kurang tepatnya pendataan dan pengawasan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara desain program dan realitas sosial di masyarakat, di mana bantuan masih sering digunakan untuk kebutuhan jangka pendek. Akibatnya tujuan utama program dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan belum tercapai. Oleh karena itu, PKH perlu disesuaikan melalui peningkatan edukasi dan pemberdayaan ekonomi agar mampu mendorong kemandirian keluarga secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.